Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Ipi Jayanto, dan di dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik jima di kamar mandi, yang jika hasil dari jima itu jadi, maksudnya jadi anak begitu, hamil begitu ya, maka anak tadi adalah anak setan ya. Kenapa demikian? Yang pertama ya, bahwa kamar mandi atau WC atau jamban itu adalah tempat bermukim favorit bagi jin dan setan ya. Buktinya bisa kita lihat di dalam sebuah hadis ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kamar mandi, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini menunjukkan bahwa kamar mandi, WC, jamban itu adalah tempat bermukim setan, baik dari golongan yang laki-laki ataupun golongan yang perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satru ma bainal a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a ayyakula bismillah." Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia, karena manusia mandi mungkin membuka pakaiannya, membuka auratnya ketika dia mandi di dalam kamar mandi. Nah, maka penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka masuk ke kamar mandi dengan mengucap bismillah. Ya, jadi di depan kamar mandi sebelum masuk ke dalam kamar mandi, yang bersangkutan mengucap bismillah atau berdoa terlebih dahulu. Nah, maka sekarang ketika orang melakukan jima hubungan suami istri di dalam kamar mandi, lah bagaimana dia mau berdoa? Karena di dalam kamar mandi orang tidak diperbolehkan berdoa, karena kamar mandi adalah tempat yang kotor ya. Di dalam sebuah hadis, di dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-9 dijelaskan, iza atar rajul ahlihi falyakul bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al lisyaitani nasiban. Jika seseorang mendatangi istrinya untuk berjima, maka ucapkanlah, ya Allah, berkahilah kami dan keturunan yang dihasilkan dari jima ini, jangan jadikan setan bagian keturunan kami. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan ya bahwa ketika seseorang tidak berdoa saat dia akan menjimai istrinya, maka setan akan terlibat di jima tersebut, sehingga sangat mungkin keturunannya tadi itu adalah keturunan dari setan seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Nah, maka inilah pentingnya orang untuk berdoa ya. Jadi berdoalah ketika akan berjima dengan doa yang kita ketahui ya, doa yang sangat populer diajarkan kepada kita di dalam sebuah hadis, lau anna ahadakum idza arada ayyati ahlahu faqala bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana
fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Ya, jika salah seorang dari kalian ingin berjima atau berhubungan suami istri dengan istrinya, lalu ia membaca doa dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkan setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah mentakdirkan anak dari hubungan suami istri tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Ya, nah maka memang kita ini kan banyak yang mungkin mengeluh ya, sudah berusaha maksimal agar anak menjadi anak yang saleh. Ya, disekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal, berlabelkan agama, pengajaran agamanya banyak, pulang ke rumah masih ngundang guru ngaji, tiap hari dinasehati. Tapi kok anaknya tetap saja beling begitu, tetap nakal ya. Padahal usianya seharusnya sudah tidak demikian lagi. Nah, maka harus introspeksi. Apa yang salah? Apakah dulu ketika menikah diawali terlebih dahulu dengan perbuatan takrab zina, misal berpacaran terlebih dahulu. Kemudian mungkin juga tidak mengawali dengan pacaran, tetapi pada saat berjima, berhubungan suami istri, mungkin karena wawasannya sangat internasional begitu kan, kalimat-kalimat yang diucapkan bukan kalimat-kalimat zikir, tetapi justru yang diucapkan adalah kalimat-kalimat internasional itu ya. Jadi misal yang sering dijadikan bahan gojekan di media sosial itu seperti misal kalimat oh yes gitu ya, I'm coming baby begitu, dan seterusnya. Nah, kalau kalimat-kalimat ini yang dikeluarkan, sangat mungkin anak-anak tadi juga secara tidak langsung akan bergerak ke arah yang negatif. Atau yang ketiga, lupa untuk berdoa, main tubruk saja. Ini juga menjadi sebab anak-anak tadi itu di dalam dirinya sebenarnya juga mengandung bibit dari setan, karena setan melirik dan terlibat di dalam aktivitas jima tadi ya. Dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 229, Mujahid berkata, annallazi yujami'a wa la yusammi yalqa fi syaitan ala ijrihi fayujami'a ma'ahu. Siapa yang jima dengan istrinya tidak mengawali dengan bismillah, maka setan akan menoleh pada istrinya lalu akan turut di dalam jima tersebut ya. Jadi seharusnya mencium saja itu membaca bismillah. Kalau dilakukan di WC, bagaimana kemudian orang mau berdoa? Sehingga ketika jima dilakukan di WC atau di kamar mandi dan jadi di situ, maka sangat besar kemungkinan setan punya kontribusi genetis kepada anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak-anak tadi tumbuh menjadi anak-anak yang nakal dan menyusahkan orang tuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.